Halo teman kumparan, perjanjian dengan kekuatan gaib tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Rayuan duniawi seringkali sulit untuk dilawan dan kekuatan gaib kerap menjadi jalan pintas. Akhirnya, bisa saja kamu mengalami siksaan yang mengerikan menjelang ajal. Pintu teater 1 telah dibuka. Dan hari ini kita kedatangan cast film horor Menjelang Ajal. Tepuk tangan dong untuk film Menjelang Ajal. Teman kumparan, Menjelang Ajal adalah film dari sutradara Hadra Daengratu yang produksi oleh Rapi Films ya. Dan kita udah kedatangan para cast dari film Menjelang Ajal. Yang pertama ada Caitlin Halderman di sini. Tepuk tangan untuk Mbak Caitlin. Thank you for coming, Mbak Caitlin. Yang kedua ada Dava Wardana di sini. Halo, Mas Dava. Apa kabar? Thank you, Ernest. Kok Ernest nggak tuh? Mirip doang, tapi Mirip. nasibnya beda. Yang terakhir ada Syakil. Hai, Syakil. Halo. Terus dulu dong kita. Kita akan melihat Google Search, top Google Search yang udah disiapkan sama tim, dan di situ kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di top suggest di pencarian, di nama pencarian kalian. Oke. Dan aku minta bantuan Syakil dong untuk milih mau Kak Dava duluan atau Kak Caitlin duluan yang jawab. Kamu pilih siapa? Kak Dava dulu. Kak Dava dulu. Oke, Kak Dava dulu kita buka. 1, 2, 3. Open it. Dava Wardana Movies. Oke. Pertama kali kamu terjun di dunia film tuh emang film dulu atau pertama gimana tuh? Iya, mungkin karena ya mamaku kan dulu juga berkecimpung di dunia ini, tapi mama tuh lebih ke TV ya, ke sinetron. Tapi dari kecil, mama papa tuh tidak membolehkan sebenarnya. Karena aku disuruh kuliah dulu dan ikut menjenjang karir yang lebih pasti lah. Nah, menariknya adalah di project ini tuh sangat berkesan buat aku karena aku mengawali karir aku tuh dengan Caitlin di sini. Oh, oke. Project pertama aku. Project pertama. Itu ada Caitlin sebagai PU-nya, aku sebagai salah satu sahabatnya dia. Sahabat, oh oke. Dan casting pertamaku pun juga dengan Dengan Caitlin. Caitlin, dalam karir aku, ya. oke. Jadi, Dan ya. ya seru banget sekarang bisa bertemu di Menjelang Ajal, tapi di sini sebagai kakak adik. Oke, yang kedua kita hitung lagi ya Syakil. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Open it. Dava Wardana LinkedIn. Nah, ini editor kita nih emang search gila searchnya sampai ke link ini Dava, lu parah banget dibuka di sini. Oke. Yang ini ada beberapa, ada marketplace, terus ada platform juga ya. Ini sempet di OJK dong. Sempet juga. Nah, terus scroll ke bawah deh. Oke. Nah, menariknya, itu di situ tuh menariknya aku tuh berawal ada ketertarikan lebih tentang dunia perfilman itu semenjak aku ikut Indonesian Film Festival di Melbourne. Dan terima kasih untuk kumparan, aku akan mengupdate LinkedIn saya. Gara-gara dibuka di sini, Dava jadi mau update nih. Oke, Caitlin Halderman, top search Caitlin Halderman. Kita hitung lagi ya, Syakil. 1, 2, 3. Open it! Caitlin Halderman, Cinta Salah Lirik. Ntar dulu, aku pengen klarifikasi nih. Caitlin, kamu pernah salah lirik saat nyanyi atau nyiptain lagu? Enggak, ini lagu aku. Oh, yang lagu Caitlin, lumayan oke. nostalgia di kuping orang-orang saat itu. Jadi ini lagu tahun 2016 gitu dan lumayan booming saat itu. Terus kayaknya sekarang orang-orang lagi mulai mendengarkan lagi gitu. Oh, jadi ini bukan setahun- cinta salah lirik, tapi cinta salah lirik. Cinta Salah. Oh, jadi orang nyari liriknya Cinta Salah Iya. gitu. Oke. Ini aku dinyanyiin sih. Diem. Aku bisa main gitar kok. Boleh gitar. Boleh nih, ada yang punya gitar nggak? Yang bisa set band aja sekalian. Caitlin Halderman tinggi. Ya ampun, pada kepo banget sama tingginya Caitlin Halderman ya, Aku teman. hampir setiap hari dapat DM minta tinggi dan berat badan. Nanya tinggi badannya, tinggi dan berat badan. Iya. Oh iya. Aku 167 cm. 167. Iya, 167. Oke.
Catherine, sorry, bisa kita ukur tinggi Boleh. badan, boleh? Coba. Oh, tinggian Catherine tetap aja. Berarti aku salah, Mas. Aku 166 berarti. Iya, nggak terlalu jauh. Mas Dava jangan berdiri, aku jauh. Kalah jauh soalnya ini. Sepatu gua aja udah 2 cm, 3 cm sendiri. Jauh ya. Aku juga deh kayaknya 1,5 lah ini. Boleh ya tips and triknya Caitlyn biar tingginya bisa Gak ada, sebelum- emang gen aja itu. Emang- Sama emang. dulu kan aku berenang dan basket. Jadi Main nggak basket. apa-apa. Oh, Iya. oke. Keturunan Belanda bener. Iya benar. Oh, oke. Mama dari mama atau dari papa? Mamaku Padang, papaku Belanda. Oh, oke. Makanya Jadi, papaku tinggi 192. 192. Iya. Kayak pemain bola dong. Peter Crouch. Sebelumnya kita nonton dulu trailer film Menjelang Ajal yang udah tayang di YouTube Revi Films. Kula nurut kana parentah karuhun. Kula nurut kana parentah karuhun. Pasihan kula Anu dipikah hoyong kula janji bakal setia ka karuhun. Keinginan kamu tuh nggak bisa ibu ikutin lagi, Dan. Ibu kenapa sih nggak pernah ngertiin Dani? Udah berapa lama ibu modalin kamu, Dan? Diantar siapa kamu? temen Bu. Nih, lihat nih teh. Basi tuh, lauk sama nasinya bau. Kakak, udah haus. Ambil sendirilah, kan gampang tinggal ke bawah, Dot. Usaha saya 3 bulan terakhir ini macet dan saya mengalami kejadian-kejadian aneh. Ada sesuatu di badan kamu. Kamu memiliki perjanjian dengan jin. Jika perjanjian untuk memberi sesajen diingkari, jin itu akan menyerang kamu. Ini wangi. Ibu teh cuma pengen kalian bertiga jadi orang sukses. Ada kiai yang bisa ngebantu ibu kalian. Allahu Akbar. Kita harus keluarkan jin dan jimat yang ada di dalam tubuh ibu kamu. Olah pepeluan maneh. Tepuk tangan dong untuk film Menjelang Ajal. 10 juta penonton. Amin. Dava jadi di trailer ya, Dava jadi anaknya Bu Sekar. Oke. Boleh diceritain lagi nggak Dava karakter kamu di film ini? Jadi aku ini anak pertama dari Bu Sekar. Anak pertama itu kan biasa anak yang paling diharapkan oleh seorang ibu, apalagi yang akan menjadi contoh untuk adik-adiknya. Adik-adikku ada Ratna dan ada Dodi. Aku dan Bu Sekar itu mempunyai pandangan berbeda tentang berkarir gitu loh. Alhasil tadi bisa dilihat di trailer di mana ada cekcok antara aku dan Bu Sekar dan akhirnya meninggalkan rumah. Dan dimana aku ingin membuktikan terhadap ibu aku bahwa aku ini bisa sukses tanpa bantuan dari Ibu Sekar. Disitulah drama dan horor itu terjadi karena Ibu Sekarnya itu Ternyata menjelang ajal. Dan aku Oke. harus pulang ketemu dengan adik-adik aku ini, kelihatan tegar di depan mereka. Dalam satu sisi juga menghadapi sebuah peristiwa yang tidak wajar. Dan menghadapi setannya itu adalah ibu aku sendiri. Oke, Ratna. Peran Ratna dalam film ini. Peran Ratna di sini, Ratna ini pendiam anaknya, dia anak kedua. Di sekolah nggak banyak teman, dia juga jarang bergaul. Cuman bukan karena dia nggak mau, tapi karena keadaan dia terpaksa gitu. Karena tadi Dava udah bilang dia anak pertama, terus dia keluar dari rumah. Ratna menjadi kakak yang bertanggung jawab atas segalanya di rumah gitu. Karena ibunya juga sibuk ngurus si warung nasi ini. Iya, jadi aku yang seharusnya sebagai anak
anak SMA yang masih bisa have fun, kayak misalkan abis pulang sekolah kita misalkan ngopi kayak atau ke kafe atau ngerjain tugas bareng kumpul apa segala macem, dia nggak bisa karena dia harus pulang ngurusin rumah, ngurusin adikku si Dodi ini. Karena karena si Dodi ini sangat bergantung sama aku lah gitu. Jadi makan masih diambilin, baju masih dipakein, minum juga kalau misalkan dilihat di trailer juga yang kayak aus ambilin gitu. Aku yang kayak aku masih mau ngerjain PR gitu. Jadi aku di rumah itu pretty heavy on the responsibility lah gitu. Kalau Dodi, kamu jadi apa di sini peranmu? Peran aku sebagai Dodi yang penakut dan dia cerdas, penyayang, bisa merasakan makhluk halus. Terus aku sebenarnya mirip banget sama dia. Tapi kamu aslinya mirip sama Dodi maksudnya? Iya. Kamu bisa ngerasain ini? Enggak lah. Oh enggak, jangan bikin aku takut ya. Oke, kesamaan karakter nih dari Dava. Menurut aku salah satu yang mungkin benang merahnya bisa relate semua orang, kita pasti ada aja sebuah perspektif yang beda sama ibu kita sendiri. Walaupun kita sayang, tapi pasti ada aja lah momen-momen gimana kita berargumen, berdiskusi, sama-sama keras. Nah itu tuh cukup direpresentasikan lah di film ini gitu. Beliau juga awalnya tidak sepenuhnya mendukung aku kerja di dunia perfilman. Tipis-tipis kayak gitu tuh yang ada di trailer tadi. Tapi nggak sampai keluar rumah ya kalau bener. Gue tinggal di mana nih? Mungkin waktu itu kayak nyokap kayak, ya udah keluar aja. Mau tinggal di mana? Mau duit dari mana kamu? Kathleen dan Ratna nih persamaannya kamu sama Ratna. Sama-sama punya adik dan deket banget sih sama adik. Deket sama adik, oke. Iya, selalu cerita apa aja? Iya, apa aja lah gitu. Iya. Karena cewek sama cewek juga kan, iya, dan betul, juga 19 tahun. Lebih gampang ininya, tektokannya ceritanya. Iya, ada nggak kejadian horor pas syuting? Kamu duluan Syakil. Oke, Syakil apa? Ngerasain apa waktu itu? Kalau aku ada adegan waktu turun tangga. Dan pas aku naiknya aku keselimpet. Keselimpet? Iya. Pas sudah cutnya yang jadi hantunya bilang gini, tahu nggak ada yang megangin kaki kamu tahu? Waduh, serem juga ya. Kalau Dav, Terus sebenarnya ini lebih ke juga cukup lucu sih karena ada di situ kalau dilihat ada banyak pocong di belakang aku juga kan waktu aku berinteraksi terhadap kuburan tersebut. Dan di situ tuh ada sekitar 40 pocong ekstras dan mereka tuh harus standby dan itu tuh syuting itu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Masih lengkap kan di awal tuh di belakang. Terus udah mulai jam 2 jam 3 kok tiba-tiba aku lihat bagian sisi kanan ini kok ada kayak putih-putih di sana pocong gitu loh. So aku sempat kayak teriak dikit kayak, apaan tuh? Nah terus ternyata salah satu pocong yang di belakang itu ada yang masuk angin terus muntah-muntah di sana. masuk angin? Diikat kan kakinya. Jadi untuk menuju titik itu untuk dia muntah dia juga lumayan harus hopping. Karena bener ya. Tapi iya sih lucu sih kalau dibayangin. Jadi dia gini ya? Iya mereka juga harus kayak gitu loh. Karena ya kan udah memang set di kostum itu mereka kayak gini kan dan cukup lama dan kita again tadi di mention sama Kathleen syuting itu di puncak jadi dingin. Iya dingin bener. Kainnya itu cukup tipis kan buat mereka. Jadi juga ini respect banget ya terhadap teman-teman ekstras. Iya ekstrasnya keren. Karena mereka sampai ada yang jadi pocong keren juga di sini. Talinya tiba-tiba copot jadi boxernya kelihatan, celana dalamnya kelihatan. Itu kan juga ada adegan yang tadinya serius dari jam 9 sampai jam 12. Krusial di jam 1 jam 3 tuh udah mulai tawa juga gitu. Iya, jadinya ini ya gitu selingan lucu ya. Kathleen ngerasain juga pengalaman horor di set waktu itu? Enggak sih. Enggak ya, aku biasa aja. Aku pelor kalau nggak syuting tidur. Dia tuh kayak orang salah satu yang tidak punya beban pikiran sama sekali. Gampang banget tidur ya. ya. Nyampe sini aja tiba-tiba harus ketok dulu di mobil dia lagi tidur. Waduh. Enak ya, kayak hidup kayak dia tuh nggak ada beban pikiran. Banget guys, jadi kalau udah tidur sekarang bisa gue deh bentar. Aku pernah tidur di kursi bakso. Jadi aku lagi syuting, itu kan kalau misalkan di set itu kursinya bakso. Oke. Tahu kan kursi bakso kan? Iya, kursi bakso. Ngantuk banget tuh kayak jam 1, jam 2, aku udah ketiduran, asisten aku jadiin apa? Senderan. Udah aku begini. Hilang 2 menit, terus dibangunin, oke ngecas. Udah gitu doang syuting lagi. Tapi pas aku bangun tuh nggak
nggak bengep gitu loh. Emang Oke. ngecas aja, nggak tahu special skill aja, special skill. Tapi pas bangun langsung seger kan, langsung seger lagi lah. Seger. Apalagi udah sempet tidur dikit Iya, tapi tergantung ngecasnya berapa lama. Kalau 2 menit doang ngecasnya, ntar 5 menit lah bangunnya. Ntar abis itu lowbat lagi gitu. Look at me. Jadi di segmen ini Dava sama Kathleen sama kamu, Syakil, kita akan saling bertanya satu sama lain soal apapun yang membuat Dava, Kathleen sama Syakil penasaran nih soal lawan main mereka di set. Misalnya ada kejadian menarik di set dan kamu waktu itu gimana gitu rasanya saat itu gitu. Nah, oke, boleh dimulai. Scene mana yang paling pressure lo? Scene ending sih. Scene ending? Karena waktu itu kan udah kelihatan kru-kru itu pada capek. Terus ya sempat kena omel. Sempat kena omel dengan hal yang baik ya. Omel yang baik. Terus ya pengen memberikan juga momen yang berkesan karena Bu Hada tuh sempat bilang, menceritakan bahwa di film itu 10 menit awal itu adalah yang tidak bisa kompromikan. 10 menit awal dan 10 menit akhir. Karena di 10 menit awal itu yang membuat penonton tetap engage terhadap nonton. 10 menit akhir itu yang akan membuat orang membekas dan akan word of mouth terhadap film tersebut gitu. Dan Bu Hada sempat cerita terhadap aku bahwa mungkin kalau aktor perempuan di dalam frame kamera di Indonesia tuh udah cukup banyak yang bisa nangis. Tapi kalau ada aktor laki-laki tuh belum banyak yang bisa menangis. Betul, setuju, iya sih. Kalau bisa menangis, iya apalagi menangisi ibunya dengan baik, hopefully ini akan kontribusi baik terhadap kontribusi film. baik, benar. Gimana rasanya diboncengin Michael? Naik motor. Emang waktu itu kayak gimana sih? Aku tidak ada di set, makanya saya pengen nanya. Aku cuma denger doang. Itu karena motornya tuh kopling dan dia nggak terbiasa nyetir motor kopling. Jadi beberapa kali itu sering banget udah mau take action, cuman gagal terus karena si giginya kadang kurang apalah, koplingnya kurang ketekan apa segala macem. Oke. Situnya sih. Jangan-jangan Michaelnya belum bisa naik motor kopling. Ya emang belum. Ya emang belum. Makanya cara di situ. Cuman nah itu diomelinnya beda lagi tuh. Kalau itu diomelin karena dia tidak mengerjakan PR. Iya. Coba ada Michael di sini nih kena bully pasti kita. Cuman nggak apa-apa ya. He did it at the end of the day. Yang bikin aku penasaran ke kalian bertiga, kenapa orang harus nonton film ini dari Kathleen? Karena pesan yang ingin disampaikan lumayan deep di sini. Kalian harus appreciate waktu kalian sama orang tua kalian dan keluarga kalian karena kalian nggak tahu kapan terakhir kali kalian bertemu atau actually punya waktu bareng mereka sih. Kalau dari Dava? Karena kita harus cinta dengan produk negeri sendiri, jadi harus dukung perfilman Indonesia. Jadi perfilman Indonesia lebih mendominasikan market di negara ini dan juga sampai ke luar negeri. Which so far is working loh. Yeah. Kayak film Indonesia bener. lagi gencar banget. Lagi gencar dibanding keluar film juga, luar. iya benar. Dan fun fact juga ini kita akan ada tayang di Malaysia ya tanggal awal Mei, tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei. Jadi semoga ini juga dobrakan lagi awalan mengawalkan film-film Indonesia lagi jadi bisa distribusi lebih ke luar negeri. Gitu. Betul, distribusi dan lebih terkenal lagi film horor terutama ya. Horor Indo tuh semakin ini ya, ekspansinya ngeri banget ya ke luar negeri sekarang. Oke. Dari Syakil, kenapa teman-teman harus nonton nih film ini? Kalau aku bilang karena ada kita. Karena ada kita. Oke. Tepuk tangan dong untuk menjelang ajal dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye.